Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sasta, kembali lagi di sini di channel Lutfi Ramadhani. Sebelumnya, teman-teman sudah kenal aku kan? Baik, di sini aku akan memperkenalkan diri lagi. Sebelumnya perkenalkan nama aku Lutfi Ramadhani dengan NIM A1J224005. Saya dari program Studi Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kembalinya saya di sini, saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Filsafat Kebudayaan. Ini untuk yang kedua kalinya ya teman-teman, saya membuat video tugas mata kuliah Filsafat Kebudayaan. Saat ini aku akan menjelaskan tentang Filsafat Kebudayaan yang judul besarnya yaitu Nilai Tanggung Jawab Sosial Berubah Acuh. Tahukah kalian apakah itu tanggung jawab? Apa ya? Yang kalian tahu apa ya? Mari kita diskusikan di malam hari ini. Nilai tanggung jawab itu tidak hanya kepada seorang pemimpin, melainkan tanggung jawab itu ada terhadap diri kita. Contohnya seperti kita merawat diri kita, terus agar kita tidak sakit, kita harus makan. Itu juga nilai tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Nah, kembali lagi pada tema besar kita, yaitu nilai tanggung jawab sosial berubah menjadi acuh. Contoh sekarang itu kebanyakan di dalam masyarakat, yang pertama ada ketidakpedulian terhadap kebersihan lingkungan. Adanya zaman modern sekarang, kepedulian masyarakat terhadap lingkungan itu sangat benar-benar langka. Dulu warga hampir seminggu sekali, bahkan seminggu bisa 2 kali, Jumat atau mungkin hari Minggu, mereka membersihkan selokan halaman, bahasanya kayak mencangkul rumput-rumput yang sudah tinggi. Itu termasuk tanggung jawab sosial, karena tanggung jawab sosial itu merupakan tanggung jawab bersama. Ini di dalam masyarakat terhadap lingkungan, karena lingkungan itu wajib kita jaga ya kan. Contohnya saat ini seperti banjir di Sumatera Padang, di Sumatera Utara dan Aceh. Itu kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, tapi seharusnya kita sebagai manusia yang mencintai alam dan mengerti alam itu harus kita jaga, bukan malah pohon-pohon yang ada di hutan kita tebang. Terjadinya pada banjir saat ini juga air yang mengalir itu banyak batang-batang kayu yang gede, yang besar-besar, itu menunjukkan bahwa lingkungan saat ini sangat minim sekali. Lanjut lagi ke materi yang kedua, tidak menolong tetangga yang sedang kesulitan. Contohnya seperti kecelakaan kecil, sebagian mungkin ada yang menolong, tetapi hanya sebagian lagi kemana? Mungkin mereka hanya melihat tanpa menawarkan bantuan, karena adanya modern sekarang, mereka memain gadget ya kan, mereka hanya lebih memilih memvideo kejadian tersebut tanpa sama sekali membantu. Ini adalah sikap yang tidak patut dicontoh teman-teman, karena ini adalah sifat tidak peduli kepada orang lain. Ingat teman-teman bahwa ini adalah sikap yang harus kita jaga, karena dimanapun tempat kita akan membutuhkan orang dan kita akan butuhkan satu sama lain. Yang ketiga ada tidak ikut dalam musyawarah kegiatan RT. Contohnya karena dalam musyawarah ini kita dikumpulkan itu untuk menyampaikan pendapat. Semisal
aku mau RT-nya, misal namanya si Fajar. Kenapa? Karena Fajar itu dilihat-lihat dia bertanggung jawab, bijaksana dalam berkata-kata, tidak hanya kata-katanya saja, tapi semua kata-katanya ia tepati. Itu seperti janji. Untuk menyampaikan pendapat, warga harus datang dalam musyawarah. Itu adalah tanggung jawab bersama sebagai masyarakat. Karena tanggung jawab bersama itu bukan berarti kita tidak peduli, kita malah peduli terhadap kebersamaan masyarakat. Jika mereka tidak mengikuti musyawarah kegiatan dalam pemilihan RT, itu artinya mereka tidak peduli dalam urusan masyarakat. Yang keempat ada mengabaikan orang lain. Mengabaikan seperti contohnya mengabaikan orang yang tidak mampu. Nah, kebanyakan yang terjadi saat ini kita sebagai mahasiswa, saya melihat minim sekali dan banyak sekali orang-orang yang tidak mampu, seperti mungkin orang-orang yang sudah tua renta, mereka tidak sanggup bekerja, lalu mereka mengandalkan apa? Mereka tidak mungkin mengandalkan mereka akan diberi uang kepada anak-anak mereka, karena mereka pasti yakin bahwa anak-anak mereka juga membutuhkan uang tersebut. Seharusnya kita yang sesama manusia, sesama masyarakat, kita harus mengerti kita tidak baik mengabaikan orang lain, seperti apalagi orang yang tidak mampu. Orang yang sudah tua renta tidak bekerja, ada kalanya kita harus membantu karena itu adalah rasa empati, rasa simpati kita terhadap mereka. Karena dengan begitu kita akan dinilai. Mereka bisa menilai kita. Oh, orang itu mempunyai rasa empati terhadap orang-orang yang kurang mampu. Jangan yang dipandang itu hanya pejabat-pejabat saja. Karena di saat ini ya kan sangat minim sekali terhadap orang-orang yang tidak mampu. Itu masih banyak yang kekurangan. Bahkan di Indonesia ini masih banyak orang-orang yang tidak mampu. Jadi bagaimana caranya? Kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akan kembali lagi ke sini, guys. Saya mohon maaf jika kurang kata-kata atau mungkin tidak palman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.